أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Islam bercerita tentang akhlak, bercerita tentang sabar, bercerita tentang tawakal, bercerita tentang qanaah, bercerita tentang ridha, bercerita tentang membersihkan hati. Tapi juga Al-Quran bercerita tentang hukum. As-sariqu, pencuri laki-laki, was-sariqatu, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potonglah tangannya. Oh, nanti kalau hukum Islam ini diterapkan, habislah tangan awak satunya, Bu ya. Datanglah mengadu pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, ya, ini karyawan ambo, pegawai ambo kau mencuri, potong tangannya. Pemimpin itu bijaksana, coba tanya dulu. Kamu mencuri mengapa? Kenapa kamu mencuri? Saya mencuri karena gaji saya tidak dibayar. Pemimpin bijaksana, bukan langsung ambil potong. Ini mencuri, potong langsung. Dah. Kenapa kamu mencuri? Karena gaji saya tidak dibayar. Maka kata Umar bin Khattab, bayarkan gaji dia. Dia mencuri karena ada alasan. Oleh sebab itu pemimpin bijaksana. Siapa yang mengajarkan itu? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Datang perempuan, ya Muhammad, ya Rasulullah, jatuhkan padaku hukum karena aku sudah berzina. Perempuan ini hamil. Kata Nabi, pulang ke kampung, lahirkan anakmu. Tidak boleh membunuh perempuan yang sedang hamil karena dia bersalah, tapi anaknya di dalam bersalah apa tidak? Tidak bersalah. Maka salah kita sekarang mengatakan itu anak zina. Karena yang berzina adalah yang betul itu amak zina, bukan anak zina. Apaknya coba saya, amak apa zina? Anaknya kan tidak. Kata Nabi, biarkan anaknya lahir duluan. Sesudah anaknya lahir, datangnya lagi. Ya Rasulullah, jatuhkan hukuman kepadaku, anakku sudah lahir. Pulang ke kampung, susukan anak. Berapa lama menyusukan anak? Lah dipotong dinas kesehatan 6 bulan. Susukan anak Anda 6 bulan lamanya. Otaknya akan cerdas, imun tubuhnya kuat, tulangnya sehat, terhindar dari osteoporosis, dan ikatan ibu dan anak, hubungan emosional dekat. Susukan 6 bulan, ASI eksklusif. Ternyata dalam Quran dikatakan, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra, mengandung dan menyusukan selama 30 bulan. Tadi kan kecilnya 2 tahun, kok 30 bulan? Menyusukan 2 tahun, berapa bulan tuh? 20 sampai. Mengandung berapa bulan? 9. 20 sampai tambah 9? 33. Mana dikecek dalam Quran 30 bulan? Salasuna syahra, menyusukan anak dan mengandung 30 bulan. Kecek orang Bukit Tinggi 33, berarti dikorupsi 3 bulan. Menyusukan anak 2 tahun, 24 bulan. Dan 6 bulan adalah angka minimal perempuan hamil anak bisa hidup 6 bulan hidup. 5 bulan mati prematur. Hebatnya Al-Quran. Nya tak menyambi 9 bulan. Satu orang tahu 9 bulan. Tapi nya sabit angka minimal 6 bulan. Tak percaya pada Quran, tanya pada SPOG, spesialis objin kandungan. Dari mana Nabi Muhammad tahu angka minimal 6 bulan? Padahal itu baru diketahui orang kini spesialis kandungan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Manga menyusukan itu sampai 2 tahun. Ternyata otak kepala manusia sempurna nang kareh. Kalau anak ketek, awak mencari anak baru lahir ketek, kan nampak otaknya berbunyi kan? Nampak. Yang dicucuk pula bulu. Itu baru sempurna
sempurna tulang otak kepala kau selama 2 tahun. Ambo cuma ingin menunjukkan ambo tidak gundul. 2 tahun baru sempurna. Jadi membaca Quran itu ada hukum, membaca Quran ada medis kesehatan, membaca Quran ada akhlak, membaca Quran ada sejarah, segalanya ada dalam Quran. Itu akan digali oleh anak-anak muda harapan bangsa, umat, dan mertua dari Bukit Tinggi insyaAllah. Amin. Mereka yang akan menggali isi Al-Quran. Sehingga Al-Quran dibaca untuk diambil ilmunya. Bukan Quran dibaca hanya untuk orang mati. Quran ini dulu dibaca menghidupkan orang yang mati semangatnya. Jadi hidup dengan baca Quran. Sekarang Quran dibaca hanya untuk orang mati. Quran dibaca untuk orang mati pahalanya sampai. Bukan tidak sampai. Tapi kalau hanya untuk orang mati mubazir. Karena Quran diturunkan untuk orang hidup. Tapi kalau dibacakan pahalanya sampai. Nah tidak percaya agih nama lengkap. Beko kalau mati ambo bacakan. Gitulah ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai mana cerita tadi? Ini terlalu lama banget beloknya ke. Bahwa perempuan tadi disuruh menyusukan anak 2 tahun. Pulang susukan anakmu. Setelah 2 tahun menyusukan anak, nyotibo le. 3 kali nyotibo. Tibo nang pertama pulang lahirkan anak. Tibo nang kedua pulang susukan anak. Tibo nang ketiga ambo ingin jatuhkan hukuman untuk ambo ya Rasulullah. Kata Nabi, gali tanah, ditanam setengah badannya, dilempar batu sampai mati. Siapa pemimpinnya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa perempuan ini minta hukuman di dunia? Karena ingin suci supaya nanti di akhirat dia tinggal masuk surga. Itulah ayat yang dibacakan di Imam awal rakaat pertama tadi. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ketika orang beriman dan takut kepada Allah, minta hukuman disegerakan di dunia, mereka nanti masuk ke dalam surga berbondong-bondong, bergerombol-gerombol, berkelompok-kelompok. Jadi awak masuk surga itu nanti tidak surang-surang. Masuk surga berjamaah. Masuk surga jamaah sholat subuh dari Bukit Tinggi. Yang sholat zuhur masuk juga. Oleh sebab itu maka berjamaah awak. Alaikum bil jamaah. Tapi intisari dari kehidupan berjamaah ada kepemimpinan 10 tahun di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Nabi Muhammad menjadi pemimpin. Cukup syarat 5 negara. Apa syarat 5 negara? 5 syarat negara. Ada rakyatnya, Muhajirin dan Ansor. Ada undang-undangnya, Al-Quran dan Sunnah. Ada pemimpinnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada batas wilayah teritorialnya, Makkah, Madinah dan sekitarnya. Ada cara memutuskan hukum berdasarkan musyawarah. Nabi Muhammad itu dapat wahyu dari Jibril, tapi memutuskan perkara sesuatu, apa kata Allah? Wazawirhum fil amri, ajaklah mereka bermusyawarah. Itulah yang diamalkan oleh masyarakat Minangkabau, musyawarah mufakat.